Oke, sebelum masuk ke materi tentang migrasi internasional, mari kita bahas tentang fakta-fakta negara Kanada. Kanada dikenal memiliki reputasi sebagai tempat yang aman bagi multikultural di mana angka ketidaksetaraan rendah, perbedaan diterima, dan program pemerintah fokus untuk menciptakan masyarakat yang lebih egaliter. Lalu, Kanada juga merupakan negara yang memiliki imigran terbesar di dunia. Tercatat jumlah imigran yang berada di Kanada adalah sekitar 7,6 juta orang dan menjadikan Kanada sebagai negara ke-8 dengan jumlah populasi imigran terbanyak di dunia. Saya Hadi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai what is international migration. Ketika kita berbicara tentang migrasi internasional, yang terlintas di kepala kita tentu mobilitas penduduk, yang terlintas di kepala kita tentu batas-batas suatu negara. Nah, jika merujuk pada pendapat Zlotnick dalam Dewi 2017, beliau mengatakan bahwa migrasi internasional adalah mobilitas penduduk dari suatu negara ke negara lain yang melewati batas-batas wilayah negara dan budaya. Migrasi sendiri artinya yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi terbagi menjadi dua, yaitu imigrasi dan emigrasi. Imigrasi yaitu masuknya penduduk dari negara lain ke negara tersebut. Sedangkan emigrasi adalah kebalikan dari imigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari negara tersebut ke negara lain untuk bermigrasi. Sekian mungkin akan dilanjutkan oleh saudara saya. Berdasarkan presentasi di atas, dapat dinyatakan bahwa imigran yang paling banyak berimigrasi ke Kanada berasal dari India, yaitu 32%. Di peringkat kedua terdapat Cina dengan presentasi 8%, dan peringkat ketiga terdapat Filipina dengan presentasi 4,3%. Alasan imigran mayoritas berasal dari India karena dari zaman dahulu India terkenal dengan berniaga dan ilmu pengetahuannya, sehingga mereka berimigrasi ke Kanada untuk mendapatkan gaji sebagai guru tari dan guru bidang studi, serta menawarkan barang seperti baju sari, perhiasan, dan kuliner. Di posisi kedua, Cina sebagai hidden pemegang perekonomian internasional. Hal tersebut dikarenakan Cina memiliki motivasi dan prinsip untuk berkembang pesat di dunia media komunikasi, teknologi, busana, dan berbagai macam produk yang tidak kalah saing dengan negara lain, dengan prinsip harga murah berkualitas premium. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih motivasi para imigran itu datang ke Kanada. Yang pertama itu karena negara Kanada sendiri merupakan negara hukum di mana masyarakat memiliki hak dan kebebasan yang sama, seperti hak berpendapat dan kebebasan beragama. Lalu yang kedua itu dikarenakan perekonomian Kanada sendiri yang berkembang dengan sangat pesat. Lalu yang ketiga itu karena kualitas pendidikan yang dimiliki oleh Kanada. Hal ini menjadikan salah satu alasan mengapa para pelajar menjadikan Kanada sebagai negara tujuan. Saya Mutia Latifatu Badria, saya akan melanjutkan materi mengenai transfer proses. Dari definisinya sendiri, transfer proses ini adalah cara atau upaya para imigran dari luar negara Kanada untuk berpindah dari negaranya masuk ke Kanada dengan melalui 3 cara. Proses yang pertama menggunakan pesawat. Umumnya imigran yang berpindah dari negaranya menggunakan pesawat ini berasal dari kalangan yang mampu, yang dapat membayar tiket pesawat dengan harga yang cukup tinggi. Dan dari segi kalangan, ini berasal dari mahasiswa atau para imigran yang berpindah dari negaranya dalam urusan bisnis. Cara yang kedua menggunakan kapal penumpang. Kapal penumpang ini memiliki harga tiket yang cukup lebih murah dibandingkan dengan menggunakan pesawat. Umumnya para imigran yang berpindah dari negaranya ke negara Kanada menggunakan kapal penumpang ini berasal dari negara yang lokasinya dekat dengan Kanada dan paling lama jarak tempuhnya 1 hari. Sehingga apabila jarak tempuhnya lebih dari 1 hari, para penumpang lebih memilih menggunakan pesawat dibandingkan kapal penumpang ini. Transfer proses menggunakan pesawat dan kapal penumpang ini biasanya harus wajib lengkap syarat. Lengkap syarat di sini maksudnya memiliki paspor dan telah mengurus visa. Transfer proses yang terakhir adalah menggunakan kapal seadanya.
Nah, kapal seadanya ini umumnya digunakan para imigran yang negaranya sedang mengalami konflik dan perang, sehingga mereka mengalami krisis kemanusiaan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Dan biasanya kapal seadanya ini terisi 3.000 orang imigran, dan bisa saja lebih imigran yang berbondong-bondong berpindah dari negaranya untuk menyelamatkan diri ke Kanada. Ini karena Kanada ini telah bersifat terbuka dan telah diakui oleh negara-negara lain sebagai negara dengan jumlah penerimaan imigran terbesar di dunia. Para imigran yang telah berpindah menggunakan kapal seadanya ini, apabila telah sampai di imigrasi di Kanada, mereka akan dicek paspor dan visanya, dan jarang ditemukan yang telah mengurus visa dan paspor karena mereka berpindah dengan cara terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyelamatkan diri mereka dari negara mereka yang sedang berperang dan mengalami krisis kemanusiaan seperti layaknya di Suriah dan Iran. Sekian materi saya mengenai transfer proses, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perlakuan pemerintah Kanada terhadap imigran. Kanada ini merupakan negara yang ramah terhadap imigran dan memiliki juga sejarah di mana negara Kanada ini ramah tamah terhadap imigran. Adapun berikut beberapa kebijakan dan praktik Kanada terhadap imigran. Yang pertama itu ada sistem imigrasi yang komprehensif, di mana itu Kanada memiliki sistem imigran yang komprehensif dan terstruktur untuk menarik imigran berkualitas tinggi. Yang kedua itu ada perumahan untuk imigran, di mana Kanada memiliki program untuk membantu para imigran menyesuaikan diri dengan kehidupan di negara tersebut. Jadi respon pemerintah Kanada terhadap para imigran yang ketiga itu adalah diberikannya jaminan hak asasi manusia. Kebijakan dan praktik pemerintah Kanada itu adalah memberikan jaminan hak asasi manusia terhadap para masyarakatnya dan tak terkecuali kepada para imigran. Nah, pemerintah Kanada ini memberikan jaminan hak-hak dasar berupa pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan diskriminasi. Jadi para imigran yang berimigrasi ke Kanada itu tidak perlu untuk mengkhawatirkan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang mereka miliki. Yang keempat itu ada integrasi dan inklusi. Jadi pemerintah Kanada ini mengeluarkan sebuah program untuk mendukung para imigran, di mana imigran ini dapat melakukan kebebasan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Kanada dan merayakan keberagaman. Program tersebut meliputi dukungan terhadap budaya dan seni yang dibawa oleh tiap atau masing-masing dari para imigran. Selain itu, Kanada juga mengeluarkan program promosi inklusi dan persahabatan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Yang kelima, ada penerimaan pengungsi. Jadi Kanada ini merupakan salah satu negara yang mau dan menerima serta terbuka terhadap para pengungsi dari seluruh dunia. Pemerintahan Kanada ini mengeluarkan program untuk para pengungsi agar dapat menetap di Kanada dan memulai hidup baru. Jadi Kanada itu dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki sifat keterbukaan terhadap para imigran yang ingin berimigrasi ke Kanada. Serta pemerintah Kanada itu memberikan dukungan berupa program-program yang diberikan kepada para imigran untuk dapat beradaptasi di Kanada.